Halo guys, kembali lagi di channel Hardcore Zaman Now dan pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama Bung Bima untuk membahas bincang bola. Halo Bung Bima, apa kabar? Halo ya, Halo, Bung Bima sudah kantuk sekali kayaknya. belum nih. Oh belum. Udah jam segini mau ini aja tiduran tadinya sih Hmm, sambil main HP ya, kalau kan nonton film. oke, mantap. Ini Bung Bima kita bahas timnas U16 dulu ya Bung Bima nih. Oke, siap siap. Oke, Gimana gimana? oke timnas U16 nih menurut Bung Bima kan dari hasil yang diraih nih ya bisa meraih juara nih setelah mengalahkan Myanmar ya. Vietnam Vietnam. Oh ya Vietnam sorry. Myanmar di kemarin ya. Ini suka Parah nih, masih kebalik-balik. payah nih. Iya Vietnam. Masih payah nih. Ya mengalahkan Vietnam ya bener ya. Terus setelah mengalahkan Vietnam, kira-kira apakah menurut Bung Bima ini permainan dari timnas U16 ini sudah cocok gitu? Bawa asuhan Bima Sakti. Ya, kan kalau soal cocok atau tidak kan kita melihat bagaimana apa yang diinginkan oleh federasi ya, federasi yang bermain seperti apa. Tapi kalau mungkin sedikit boleh membandingkan dengan Bima Sakti pertama melatih timnas U16 di tahun 2019 dengan saat itu Bima Sakti baru saja menimba ilmu atau mendapatkan ilmu dari Luis Mia dengan bandingkan sekarang ada sedikit perbedaan. Apa sih perbedaannya? Jarak antara pemain di tahun ini menjadi agak lebar. Itu saya pikir terlepas bagaimana mungkin federasi ingin supaya Bima Sakti juga mengikuti jejak daripada Sinteyong. Namun yang masih ada di kaki atau maksud saya di Bima Sakti ini dia masih menerapkan bagaimana masih mencoba menguasai jalannya pertandingan gitu. Berbeda dengan Sinteyong yang cenderung menunggu ketika menghadapi tim-tim kuat. Bima Sakti tidak seperti itu. Bima Sakti kembali menunjukkan apa yang pernah dilakukan Luis Mia ya, yaitu kalau bermain bola ya menguasai jalannya pertandingan untuk mendapatkan hasil yang positif ya kita harus menguasai pertandingan karena dengan menguasai pertandingan kita nanti bisa menciptakan sebuah peluang gitu kan. Mungkin ada variasi seperti long ball, kemudian juga pertahanan yang jauh lebih kuat itu saja sih. Oke, Kalau berarti soal cocok mungkin masih harus ada yang banyak harus dibenahi lagi ya dengan gue justru lebih suka Bima Sakti ketika kemarin AFF 16 yang match pertama sampai hingga final itu kalau main bola-bola pendek tuh mainnya bagus gitu. Itu aja sih. Dan itu harus apa namanya dan harus selalu masuk pertandingan. Karena bisa kita menghadapi Vietnam 2 kali menang, menguasai pertandingan hasilnya positif dan berbanding terbalik bukan yang membandingkan dengan Sinteyong. Sinteyong di AFF U18 menghadapi Vietnam dan Thailand tidak berani mengambil sebuah apa namanya inisiatif serangan ya karena bagaimanapun juga sebenarnya kan di usia muda ini kan katakan pemainnya kan levelnya sama ya karena masih sama-sama baru ingin berkembang masuk ke elite pro ya U21 sampai senior ya harusnya Sintayong melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Bima Sakti. oke. Berarti cara Bung Bima ya masih ada evaluasi lah ya. Belum Ya, terlalu tapi bandingkan. sejauh ini gue bandingkan kalau menghadapi tim besar Bima Sakti ada di atas sedikit daripada Sintayong, tapi mungkin ya tetap aja ya Bima Sakti masih harus banyak belajar dengan Ya, Sintayong. betul. Dan sebaliknya ya mungkin. Oke. Ya. Oke, kalau berkaca mungkin dari timnas U16 dulu ya. eh, Dulu kan juga di bawah asuhan Bima Sakti ya, betul ya? Di tahun-tahun Ya, belakangan. Heeh, 2018 tuh Fahri Husaini angkatannya Bagas Bagus, kemudian ada Fajar ya, Rahman, ada Sultan Ziko dari di Juliansa, ya dan betul. 2019 tuh Bima Sakti angkatannya Marcelino, kemudian Valeron, kemudian Marcel Janual Putra, Imadu Putra Kaicen, Mm, ada Atala Araihan, juga ada ya, di depannya ada Rui Arianto gitu. Kalau ya, Supriyadi itu angkatannya Bagas ya, Bagus tuh ya Fahri. 2018. Oke. Kalau menurut Bung Wima dengan angkatannya Marcelino bagusan mana nih daripada sekarang? Kalau soal pemain, rataan pemain dari 2018 ya mungkin ya. Ya, kita bandingin kan 16 sama mulai pelatihnya meledak tuh sama ya. 2018. Iya. Ya, Mungkin soal rataan pemain, skill pemain mungkin Fahri beruntung mempunyai Bagas Bagus, mempunyai Supriyadi yang superior.
kemudian ada Randy, kemudian di belakang juga ada David Nolan dan Bukan Bung Bima, Dian Aldama maksudnya dan perbandingan antara Bima Sakti yang sekarang sama yang dulu. oh ya, sebentar Marcelino. dulu ini Oh antar iya, pemain iya, dulu oke, ya, oke. antar pemain Iya, dulu karena mantap, kan mantap. Iya, uh, antar pemain dulu. Jadi itu iya, iya, apa siap, yang siap. dilakukan Bima tuh ini sip. Dengan Fahri ciri beruntung dengan pemain-pemain yang saya atau gue sebutkan tadi, pemain yang skillful, tampil superior ya kelihatan superior, kemudian pindah ke 2019 atau masuk ke 2019 Bima Sakti kembali atau Bima Sakti mendapatkan pemain juga yang superior, mungkin ada Valero dan Marcelino, ada juga Rui Arianto yang bermain sangat baik ya pemain-pemain itu. Namun gue lihat di 2022 ini Bima Sakti terlihat bagaimana kualitas dia tetap ada dengan pemain-pemain yang secara skill ataupun secara rataan pemain mungkin nggak semeledak ketika Marcelino, kemudian juga Valeron dan lain-lain. Namun Bima Sakti menunjukkan bahwa pemain yang dia hasilkan ya harus diramu demikian rupa, karena kalau kita berkaca misalkan ke 2013 Bima Sakti mungkin beruntung karena kala itu emang generasi emasnya 2019 ada Evan Dimas, ada Maldini Pali dan lain, ada Hans Samuyama Pranata. Namun kalau kita banding kembali kemarin angkatan 2018 kemarin yang akhirnya tidak lolos ke semifinal, kan kalau kita berkaca kan nggak ada yang semenonjol Evan Dimas, Ilahmudin dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Sinteyong juga harus menunjukkan kualitas yang sama ketika meskipun tidak memiliki pemain bintang. Dan itu yang ditujukan oleh Bima Sakti juga kemarin ketika atau ini menjuarai AFF U16. Dia tidak mendapatkan pemain yang benar-benar wow sekali, terlepas bagaimana gue salutnya adalah Bima Sakti kan habis pandemi ini kan sangat kesulitan ya mencari pemain-pemain U16 dan U15 ini mungkin sulitnya melebihi daripada U18 karena kalau U18 kan sekarang ada yang udah bermain di tim senior, contohnya kan Marcelino, kemudian juga ada Ronaldo Kuati kan udah main di tim senior, sedangkan di U16 enggak. Dan secara permainan Bima Sakti tetap stabil dengan apa yang menghasilkan itu sih. Nggak ada perubahan sama sekali, tetap bermain bagus dengan karakteristik yang sangat bagus. Dan mungkin pesan dari Bima Sakti dari gue adalah tetap harus konsisten ya, tetap harus belajar banyak juga. Oke, luar biasa ya. Berarti dari perbandingan sebelumnya ya kita bisa bilang ya dari era Fahri Husaini ya, yang peralatan pemainnya luar biasa ya. Kan sekarang ini misalkan satu pertanyaan, lu sekarang tahu nggak pemain U16 era sekarang? Pemain 16 era sekarang, kok nama Nah, pemainnya? ya, uh, Enggak, ya, lu ke AFFU 2018 lu tahu pasti kan namanya kan? iya tahu. Nah, karena pecah banget emang skillnya tuh luar biasa. Ketolong skill dalam tanda kutip 2018 tuh emang tolong skill pemain skillnya Era bagus-bagus era 2000 era Sultan Ziko ya. era Fahri tuh. Ya, Iya bagus-bagus tuh kan tolong skill emang dapat pemain yang bagus dan Mas Sakti 2019 juga beruntung meskipun nggak semuanya ya banyak yang meledak dan bahkan 2019 juga nggak banyak pemain yang meledak kayak 2018 ketika juara dan sekarang gue berdoa dengan nggak adanya pemain di U16 ini yang benar-benar wow gitu kayak Egi ataupun Witan, gue harap ya ini hal yang bagus gitu ya, untuk agar pemain tuh menjadi rendah diri dan rendah hati dong. politik Ya, dan oh ya rendah hati rendah diri sombong. Oke. dan politikus yang lo tahu sendiri nggak jelas itu ya nggak usah lah nih nyentuh pemain ini gitu. Iya ya. Karena pemainnya dari ini nggak ada yang terlalu booming gitu ya. Bisa dibilang Iya rata semua ya. booming kan kalau 2019 angkatan Marcelino lo tahu kan Ya tahu. Marcelino Ronaldo Pate ya dan lain-lain. Ya, oke. Menurut Bung Bima berarti dengan ini masih ada evaluasi tapi secara permainan udah luar biasa ya dengan hasil yang juara ini ya. Oke.
Oke, menurut Bung Bima, apakah dari ini kan dari U16 ini bisa dibilang dari Coach Bima Sakti yang harus masuk ke pelosok-pelosok ya. Beda dengan Coach Hmm. ST yang udah langsung menyomot tadi gitu. Jadi bisa Elite pro ya, ya, udah elite pro semua ya. ya tinggal tinggal menyomot aja kan istilahnya. Nah, Hmm. eh, apakah bisa dibilang dari Coach Bima Sakti itu apa bisa dibilang apa ya? Tadi kan kata Bung Bima belum begitu superior ya Mas, ada evaluasi. Nah, kalau dari tadi yang gue bilang apa namanya eh, Bima Sakti itu nyari ke pelosok-pelosok, terus STY itu hanya menyomot. Dengan apa ya? Dengan yang bisa dibilang itu, apakah dari penyomotan itu sudah cukup gitu? Apakah harus ada tambahan pemain lain yang kira-kira bisa memperkuat timnas gitu? Yang dengan coach Dari Sintayong atau Bima Sakti ini? Sinteyong, Sinteyong. Oh. Kalau dari Sintayong dengan pemain yang tinggal mengambil dari klub-klub ya, karena kan dia scoutingnya lebih mudah karena kan tinggal nonton Elite Pro aja. Gitu. Dengan hasilnya kemarin, gue pikir agak sedikit ya cukup, namun Sintayong harus mencari pemain yang mempunyai kualitas ataupun apa namanya ya kemampuan yang berbeda gitu supaya ketika deadlock ataupun segala macam itu bisa menciptakan sebuah gol gitu. Kemarin ketika menghadapi Myanmar kan timnas Indonesia sudah deadlock karena 11 pemainnya Myanmar tuh ada di kotak penalti semua dan ketika free kick itu gol kan itu kan menjadi sebuah hal yang bagus yang berarti menandakan bahwa ketika situasi deadlock Bima Sakti mempunyai variasi yang lain gitu. Dan juga untuk striker gitu kan. Kekurangannya kan striker. Gue bukannya mengajari Sintayong ataupun apa ya, ketika memang striker nggak punya, kan bisa menciptakan sebuah variasi lain, misalkan bermain dengan false nine gitu pun, ataupun uh, bermain Sektor flank ya, sayap ya. pakai bermain menggunakan menggunakan sektor sayap gitu, ataupun bisa juga strikernya ini hanya menjadi pemantul doang gitu. Kan itu kan yang dikeluhkan oleh Sintayong. Ya kalau Sintayong sih dengan apa yang dia dapatkan kemudian secara profil dia kalau secara overall squad yang kemarin didapatkan udah bagus gitu tapi gue berharap tuh apa ya sedikitnya ada sebuah inilah apa namanya suatu pemain yang ditemukan dalam tanda kutip gitu kan karena kan Terobosan kalau lah kita ya. berkaca Ya, misalkan ke U16 ya ya. kan Bima Mm, Sakti ini menemukan Nabil Asura menemukan Gaviatur nah itulah yang gue udah harapkan dari seorang Sinteyong Sinteyong ini menemukan sebuah pemain yang sebelumnya nggak kita duga-duga gitu karena kalau soal U18 ya kita pasti menyoroti publik ya soal Marcelo dan Ronaldo Kuate walaupun gua enggak gitu iya, karena gua anggap ini Ronaldo Kuate itu kualitasnya itu sama aja gitu ini karena sama ya. hype orang aja jadi dianggap luar biasa nih Ronaldo Kuate dan lain-lain ini karena gua anggap pemain U18 ini nggak ada yang wow gitu dan itu yang gua harapkan daripada Sinteyong mencarilah pemain yang benar-benar dia dapatkan sebagai pelatih pasti kan punya pandangan sendiri. Oh ini pemain ini bagus nih, walaupun publik menganggap bahwa pemain itu nggak bagus gitu. Oke, oke. Berarti harus ini ya PR ya terjadi buat Ya Sinteyong ya. naturalisasi kah atau kan cari di SSB kan pasti kan banyak gitu. Ya. SSB mana nih? Bakat-bakat ah Buat semua SSB lah ya. enggak kan kayak di Jakarta gitu. Misalkan kayak Ragunan ya. pasti kan ada turnamen yang gitu kan. Oh iya. Dari situ ataupun dari Suratin misalkan gitu kan. Ya. Oke. Siap. Berarti cukup ya untuk timnas berarti semoga sukses ke depannya ya. Luar biasa nih untuk prestasinya. Oke, sekarang kita mungkin bahas sedikit tentang ini nih Bung Bima sebelum kita terkait dengan transfer yang sangat ini ya, yang sangat-sangat apa masih hot nih ya sampai saat ini. Oh Kita panas ya. ya transfer ini dulu bukan transfer tetap transfer tapi transfer pemain Indonesia nih. Ada Egi dan juga Witan ya yang baru menemukan klub barunya gitu ya. 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 Nah, untuk menurut Bung Bima sendiri nih, apakah dia kan main di Liga Slovakia ya, di Liga Slovakia, Hmm. di Liga 1 ya betul ya, di Liga kasta paling atas lah ya. Hmm. Nah, itu menurut Bung Bima apakah
eh, sudah pantas untuk Egy dan juga Witan itu masuk ke Liga Slovakia atau ada liga lain yang lebih bagus itu? Ya, kalau soal pantas dan juga tidak pantas kan sebenarnya kan daripada mereka balik ke Indonesia gitu kan, ya lebih baik main di Slovakia. Namun kalau soal overall, apakah emang harusnya bermain di Slovakia ataupun enggak? Kalau dalam pandangan gua, ya jelas pindah karena supaya levelnya berkembang. Karena Slovakia levelnya dalam soal sepak bola liganya tuh nggak terlalu bagus gitu. Mungkin bisa pindah ke divisi 2 Jerman gitu pun, ataupun main ke Liga Jepang dulu nggak apa-apa. Karena kan secara pemain ya jelas mereka butuh kompetisi yang amat namanya ketat gitu secara persaingan, dan itu mereka tidak dapatkan di Slovakia. Itu apa namanya, respon ataupun iklim permainan gitu Ya, yang membuat mereka akan atmosfer lah ya. berkembang. Karena kalau iya, karena kalau di Slovakia, maaf, karena siapa pemain Liga Slovakia yang kita kenal gitu? Nggak Iya, ada nggak gitu ada, kan. Nggak nggak ada ada. gitu. Makanya ataupun klubnya mungkin kita nggak ada yang tahu Klubnya Slovakia nggak tahu. klubnya Ya. yang paling bagus siapa, itu siapa, nggak tahu kan. Makanya itu ketika sebenarnya nggak apa-apa main, sebenarnya nggak apa-apa main Slovakia, namun kan sebuah pemain itu kan perlu sebuah tantangan yang nantinya supaya mereka akan berkembang gitu. Itu sih mungkin bisa ke Liga Jepang, mungkin dengan background mereka udah pernah main di Eropa, sebenarnya mungkin bisa main di divisi pertama Liga Jepang gitu, ataupun salah satu pertama di Liga Jepang, ataupun mungkin bisalah ke Portugal gitu pun, ataupun ke Belanda juga bisa, karena kan Ya, Belanda juga termasuk salah satu bagus liga lah ya yang sekarang ramah ya. akan bagi pemain muda. Iya, iya betul. Perancis ya, Perancis juga bisa. Hmm. Oke, Nah, secara terus iklim tuh ya, supaya bisa berkembang gitu. iya bisa berkembang. Jadi ya nggak di situ-situ aja gitu ya. Iya, benar-benar. Ya, itu dia. Oke, terus berarti secara menurut Bung Bima masih apa ya? Kurang gitu ya, kurang tapi ya daripada gitu ya. Iya, benar. Karena kan kalau berbicara soal umur kan mungkin Egy usianya udah 22 ya, sedangkan Witan baru 20. Dengan usia yang segitu ya emang udah saatnya mereka masuk ke level kompetisi yang membuat uh, levelnya akan naik gitu. Karena kalau di Slovakia ini gue ngeliat level mereka nggak akan, mereka akan naik ya, ya mungkin ada, tapi gue nggak melihat benar-benar akan naik gitu. Mungkin bagusnya iklim Eropa, mereka jadi tahu bagaimana permainan Eropa dan bisa diterapkan ketika di timnas gitu. Oh, oke oke mantap ya. Berarti harus menyesuaikan juga ya. Mungkin setelah ini kali ya, abis itu pindah ke Liga Jerman mungkin. Amin, Kalau amin gitu. kalau permainannya bagus tapi ya, Iya. dengan catatannya permainan harus bagus. Karena di Liga Slovakia kan juga jarang main, dan kemudian stadionnya kan juga justru gua ngelihatnya tuh nggak sebagus di sini, bahkan kan kalau di sini kan stadion megah-megah, di Slovakia itu stadionnya nggak begitu megah gitu kan. Iya, betul. Ya, mungkin info sedikit ya tadi untuk Peggy itu di Vion ya, Vion Club Iya. ya namanya. Terus kalau Witan itu ada di Astrensin ya. Hmm. Ya. Nah, itu sama-sama peringkat paling bawah itu ya kalau bisa dibilang dari Liga Slovakia gitu ya. Oh itu gua belum ngeliat, Iya. gua belum ngulik si klubnya itu. Oh itu di peringkat bawah dua-duanya. Iya, ada 12 kalau nggak salah tuh, ada yang Egy 12, yang Witan itu 9 pas 10 gitu kalau nggak salah ya. Agak lupa sih. Jumlah klubnya berapa? 12. Kalau nggak salah 12. Iya itu kayak gitu. Iya, itu yang gue bilang tadi. Jangan harus di Eropa nantinya justru mendapatkan klub yang buruk gitu. Walaupun klub Eropa nggak ada yang buruk. Namun kan ketika mereka dalam tekanan nantinya degradasi, mungkin kan akan mentalnya juga kena gitu soal pemain. Berbeda ketika mereka bermain misalkan di tengah gitu kan, mengincar sebuah dalam kejuaraan kan, tentunya akan meningkatkan apa namanya, Performa ya. kualitas juga Ya, dan juga mentalitas iya betul. pada kedua pemain ini. Oke. Oke, Bung Bima. Mungkin ya terus kembali sukses ya untuk Egy dan Witan ya. Bisa Ya, main di tim. benar-benar. Oke, Yang kita penting lanjut. nantinya semoga ada di FIFA ya, ada di FIFA Oh, 23. ya itu yang ditunggu-tunggu ya. Kadang kita Iya, ini apa ya udah ada tapi ratingnya masih 50. Itu juga ya kepakainya itu juga dia. berat. Karena jarang main juga.
berat. Kita mau pakai juga aduh kok lawannya kayak lawan Iya, lawan apa ya? Ya jangan lawan Barcelona dulu deh. Itu udah iya, jelas kalah. Ya mungkin lawan yang kayak apa ya? Maksudnya Everton gitu atau yang ya biasalah kayak Norwich City mungkin ya. Yang kira-kira ya ini. Nah itu. Bukan maksudnya ini ya, maksudnya biar mainnya lebih enak. iya, iya. Tetap rating itu kalau dalam Iya, PS itu tetap berpengaruh ya. sangat Kalau rating berpengaruh. kita 50 berhadapan dengan rating 88 ya tetap jelas kalah. Dari larinya, dari fisiknya tetap kalah. Kecuali ya pemain Kalau yang udah jago rating ya, rating 88 itu belum makan gitu ya, udah kelaparan banget dia itu. loh. Udah gak konsen, Kalau yang bisa. rating 88 yang main goblok gitu, yang main jago, noob baru itu bisa kalah. Iya bener. Oke. Si Bung Bima melanjutkan saja. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke transfer berikutnya nih Bung Bima. Ada yang isu hot yang benar-benar apa saat ini yang sedang apa ya panas gitu ya. Istilahnya untuk dari Barcelona gitu. Yang dari Xavi Hernandez yang apa ya istilahnya baru mendapatkan info yang baru bahwa pemainnya itu nggak bisa didaftarkan di Liga La Liga gitu ya, La Liga Spanyol. Ya ada ya seperti kita tahu Lewandowski pasti kena ya, terus ada Iya. siapa Semua namanya pemain saksinya aslinya, semua pemain barunya tuh ya nggak, kena. belum bisa didaftarin. Ya itu menurut Bung Bima apakah emang nanti bakal tidak bermain atau hanya ya mungkin bisa sambil kayak pelatih gitu ya kayak Ronaldo gitu yang menginstruksikan di pinggir lapangan hanya sebagai pelatih dengan sebanyak orang itu atau gimana nih tanggapan Bung Bima? Ya, kalau soal isu ini kan tentunya kan menjadi isu yang menjadi sebuah apa namanya kekhawatiran dari kalangan Jules kan, dan juga kekhawatiran daripada pihak Barcelona sendiri. Bagaimana pemain barunya yang didatangkan dengan tentunya biaya yang tidak sedikit dan juga dengan harapan dengan pemain baru ini bisa membawa sebuah aroma baru ataupun suasana baru terhadap Barcelona yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir setidaknya mungkin terjadi sebuah kemunduran. Tapi apapun itu, gue melihatnya yang nggak akan terjadi tuh pemain yang bisa didasari dengan privilege dan engagement yang dimiliki oleh Barcelona akan segampang akan mudah untuk Barcelona mendapatkan pendaftaran pemain karena kan kalau misalkan emang nggak bisa didaftarin tentu akan ada sebuah keramaian yang terjadi di dalam internal Barca kan, namun nyatanya kan enggak gitu kan, dan pemain juga kelihatan happy karena kan pasti pemain ketika didatangkan dengan isunya yang terus merebak sebelum pemain baru-baru didatangkan pasti kan pemain akan meminta sebuah kepastian bagaimana nantinya apakah mereka bisa bermain atau enggak, dan nyatanya kan mungkin mereka bergabung yang berarti bisa kita asumsikan ya nantinya akan bisa didaftarkan dengan pemain-pemain yang sekarang sudah mulai keluar seperti Nico dan juga beberapa pemain lainnya yang sudah mulai di loan ataupun dijual mungkin tidak bisa didaftarkan. Dengan kan sekarang juga Barca sedang mengaktifkan tuas ekonomi keempat, ya itu gue nggak bisa jelaskan secara gamblang karena terlalu complicated, terlalu sulit dijelaskan itu. Pokoknya Barca sedang mengaktifkan tuas ekonomi keempat yang akan membuat pemain-pemain baru bisa didaftarkan. Oke, berarti bisa didaftarkan ya. Jadi isu itu tidak Ya, apa ya berpengaruh sekali buat Barca gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Bung Bima dari apa? Dari kacamata Bung Bima ya. Dari kacamata Bung Bima. Iya, dari iya kacamata. Pak. Iya, memakai kacamata ya. Enggak dari sudut kacamata Bung Bima atau sudut pandang Bung Bima nih. Kita kan dikit lagi event terdekat gitu ya. Ini kita kembali ke timnas ya. Timnas transfer udah selesai. Event terdekat itu Piala Asia gitu ya. AFF ya, sorry ya. Ya, ada APL Asia ya, kualifikasi Piala Asia September tuh U19, Oktober tuh U16. Iya sama AFF ya. AFF AFF senior ya. November baru. Oh ya, oke. Ini mumpung ingat nih. Gue mumpung ingat dengan terkait dengan timnas Indonesia yang katanya mau keluar gitu ya dari AFF ke apa namanya? Ke EAFF ya. Iya, itu federasinya Jepang, Korea, Cina ya. Ya, itu menurut Bu Bima apakah kita harus pindah gitu dengan apa ya bisa dibilang ya lebih tinggi ya
tingkatan kualitasnya lebih tinggi gitu ya, meskipun ya sama-sama tetap di Asia, tapi apakah dari kacamata Bung Bima nih, sekali lagi kacamata Bung Bima, apakah layak gitu Indonesia pindah gitu? Kayaknya kalau Indonesia pindah itu kayaknya gimana gitu ya? Ya, ya kan kemarin terkait dengan pengaturan skor gitu ya, yang dari Indonesia protes. Apakah menurut Bung Bima cocok gitu? Ini pertanyaannya dari tadi cocok nggak mulu ya. Dari, Udah malam nih, iya, udah nggak fokus, udah nggak bisa mencerna. iya dari tadi kayaknya kalau Bung Bima perhatiin ini ngomong juga ini cocok nggak? Oke, langsung aja cocok nggak gitu ya. Oke, kita kan harus menarik dulu alasan dibalik mengapa Indonesia mau keluar kan. Itu kan terlepas dari mana kita nggak lolos ke semifinal Piala AFF U18 dengan hasil yang sebaiknya layak didapatkan Indonesia, karena kan hanya pertanyaan kenapa kita nggak bisa menang menghadapi Thailand dan juga Vietnam kan pertanyaannya kan itu, sedangkan Timor Leste bisa menghadapi Vietnam. Lalu soal bagaimana alasan itu, ini menjadi sebuah gurauan yang sangat lucu, karena dengan hasil itu aja yang menduga-duga bahwa ada pengaturan skor atau skor itu kan sangat lucu ya, karena kalau udah diselidiki dan sampai segala macamnya ternyata terbukti ada sebuah pengaturan skor di U18, itu baru bisa dikatakan kita luar ke apa dah. Dan ini kan belum tahu apa-apa, kita udah ngomong kan lucu gitu. Dan cocok apa enggaknya, pertama dengan kekurangan ataupun negatifnya ketika kita keluar dari AFF adalah di AFF ini tuh nggak ada generasi mudanya. Jadinya Ngawur ya, jadinya ngawur. Iya, kita aduh, mungkin pemain muda lawannya senior gitu ya. iya. Jadinya Nah, itu sangat susah nanti kita mencari generasi muda seperti U18 dan U23, kita akan susah karena nggak ada event-event seperti AFF dan segala macamnya. Dan bahkan itu eventnya pun hanya berapa tahun sekali gitu, daripada timnas senior Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Sedangkan kita kan perlu kompetisi yang muda, karena kalau kompetisi muda tuh nggak ada jedanya, setiap tahun tuh ada terus. Itulah kompetisi muda. ya, Jadi itu kan justru yang dipentingkan. Sebenarnya ada sebuah hal yang positif, hanya satu doang. Ketika mereka gabung ke AIFF itu, levelnya akan naik gitu. Standar mereka ketika bermain, ketika mendapatkan lawan akan naik. Ya, namun kan balik lagi, hanya beberapa tahun saja. Bahkan kalau ke sana tuh 2 tahun pun enggak gitu. Mereka bertanding, dan itu akan menjadi kesulitan. Karena kalau kita berbicara tentang AFF, secara leveling sebenarnya Indonesia ini udah nggak levelnya lagi di AFF gitu, harus naik lagi gitu. Jangan, karena apa? Karena kalau kita levelnya selalu berpatokan Malaysia, Vietnam, Thailand, ya nggak akan maju-maju gitu. Nggak akan maju-maju ini tim gitu. bener. Kita misalkan berkaca kepada Atalanta gitu kan. Siapa yang akan menyangka Atalanta dalam 4 tahun 3 tahun terakhir ini menjadi tim yang bagus gitu kan, mempersulit Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, karena dia menaikkan level mereka. Seperti contoh juga bagaimana misalkan Leicester yang juara di 2015 ataupun 2014 ya, Ya, mereka menaikkan level betul kompetisi ya. mereka gitu kan. Ya. Ketika menaikkan level kompetisi ataupun menaikkan level bermainan dengan lawan yang tinggi, ya level bermain kita akan juga kan tinggi sih, itu sih. Oke, berarti level ya. Berarti tetap harus di AFF gitu ya. Iya benar ya, di AFF. Ya. Di AFF terus tentunya menaikkan kompetisi liga gitu ya. Hmm. Oke. Oke, mungkin Bung Bima closing statement dari Bung Bima singkat aja ya. Mungkin ya, statementnya adalah dari U16 ya, gue harap dari politikus, bupati, gubernur, atau apalah itu, atau pemilik perusahaan minyak se-Indonesia, kayu se-Indonesia, batu bara se-Indonesia, itu gue tuh berharap Sponsor jangan, itu ya. iya, jangan lu ngebeliin rumah, ngebeliin motor, ya apa sih sebenarnya sih ngebeliin itu, tapi jangan menjadikan anak-anak U16 ini, adik-adik U16 ini menjadi sebuah alat politik. Karena apa? Itu nggak penting bagi mereka, itu bukan hal yang mereka inginkan. Justru terpenting adalah lu ciptakan para
politikus ini yang mulai tadi disebutkan dengan duit yang lo punya, dengan engagement yang lo punya buat sebuah kompetisi yang akan menjadi wadah bagi pemain-pemain ini. Karena apa? Seberapapun jago pemain U16 ini ataupun seberapa jago pemain-pemain yang ada sekarang di Indonesia, kalau nggak diberi wadah, kalau nggak diberi kompetisi yang bagus, ya akhirnya akan seperti yang sudahnya kita tahu. Evan Dimas bukan menghasilkan Maldini Pali, gue bukan menghasilkan itu pemain. Namun kita mengalahkan Korea Selatan 3-2 di Gelora Bung Karno. Evan Dimas masih bermain di Arema, namun Hwang Hee-chan sekarang udah main di Wolverhampton gitu kan. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Kita 2016 Chanathip Songkrasin masih menjadi pemain biasa Thailand, levelnya masih sama dengan Deddy Koesnandar. Namun sekarang Chanathip Songkrasin bermain di Liga Jepang kan. Itu kan menjadi sebuah pukulan yang telak sebenarnya. Kita masih stuck dalam level yang sama aja dari tahun ke tahun, dan gue harap di U16 ini dengan pemain-pemain yang tidak begitu tersorot namanya, gue harap kompetisinya dibenarkan, karena yang dibutuhkan adalah kompetisi bukan turnamen. Kalau turnamen 1-3 bulan selesai, namun kalau kompetisi kontinu sifatnya, yang artinya dalam kurun waktu setahun selalu ada, liburnya hanya 2 bulan ataupun 3 bulan. Itulah yang diinginkan oleh gue. Kita berkaca kepada Liga Spanyol, kita berkaca kepada Liga Inggris, U21, U23 yang mainnya levelnya kompetisi bukan turnamen. Yang nantinya ketika dan bahkan match-nya justru lebih banyak karena dibagi beberapa zona, yaitu zona barat, zona timur, gitu aja sih. Nantinya bisa selalu kontinu gitu, nggak ada liburnya. Iya, nggak ada libur ya. Di Sabtu Minggu tetap tetap liburnya masuk. ada, namun waktu itu liburnya nggak nyampe 6 bulan gitu. Itu kan nggak bagus buat main bola. Liburnya tuh 2 bulan tuh udah paling lama. Oke, siap. Itu ini ya recovery ya yang lama itu ya, nggak bagus. Oke, mungkin Bung Wima, thank you untuk kesempatannya. Kita bertemu di kesempatan berikutnya nanti untuk bahas lebih pinjam bola.